teman saya masukkan anaknya tuh langsung dari TK sampai rencananya sampai SMA nanti di satu sekolah. Biasa sekolah Katolik kan lengkap tuh Pak, dari TK sampai SMA. Nah, kalau dia sudah punya identitas dari awal, dari TK pertama masuk, semua karya-karyanya disimpan secara online, nanti misalkan membuat pameran virtual. Kalau dulu kan bisa pameran hasil karya anak-anak, sekarang kan pameran virtual. Nah, itu lebih gampang tuh, langsung ditampilkan, anak-anak bisa lihat, dan oh ini milik saya. Kalau dulu habis pameran, kadang jadi milik sekolah, anaknya mau pulang, mau tempel di kulkas misalkan, itu kan nggak bisa. Nah, sekarang ini bisa dan untuk open house di sekolah misalkan. Jadi semua terdokumentasi rapi. Bahkan dari platform yang sama bisa dibuat sistem administrasi sendiri kalau memang mau yang sederhana. Contohnya dengan Microsoft Teams ini dan Office 365 bisa kita buat administrasi yang otomatis berdasarkan bisnis flow-nya masing-masing institusi. Contohnya untuk kebutuhan absensi. Jadi dari absensi itu datanya masuk, ada rekamannya masuk ke database. Oh iya, Pak Udan hari ini masuk dari jam sekian. Aman. Ober ternyata masuknya terlambat. Nah, itu data-datanya ada. Sehingga misalkan untuk perhitungan insentif guru, itu datanya langsung keluar. Atau untuk siswa, nilai tugas semua masuk, bisa sampai mencetak raport secara digital dan mengirimkan raportnya online ke email orang tuanya langsung. Kan kalau pakai mail merge biasanya kita punya nilai di Excel, punya format di Word atau PowerPoint itu kan di merge harus gitu ya. satu-satu, email satu-satu Pak, itu capek. Nah ini otomatis dari portfolio yang selesai langsung diotomatisasi, nilainya di save sebagai raport, langsung dikirimkan ke masing-masing orang tua yang datanya sudah ada. Jadi itu sangat menghemat waktu dan meminimalkan error Pak. Karena kalau diketik manual, ketika attach itu, kayak kemarin aja tuh baru kejadian klaim medical, tuh ditanya, kok ini bondnya ada 2 ya? Oh ternyata salah attach gitu loh, karena ada banyak kan. Itu kan kadang kesalahan sepele, tapi ketika dikata orang, nah itu bisa bikin stres anaknya. Biasa stresnya kan kalau yang dikirimin juara 1, dia di posisi tengah ke bawah itu kan stres. Oh jauh sekali. Nah jadi itu memungkinkan sekali dan sampai mau buat sistem misalkan untuk financial, nah itu semua bisa. Pengajuan surat nota dinas atau pengajuan anggaran misalkan untuk kegiatan misalkan mau 17 Agustus butuh apa saja sih. Nah itu semua bisa diotomatisasi pakai Teams dan Office 365 itu sangat mudah Pak gitu. Oke. Tapi saya kira ini pasti butuh latihan khusus lah Pak Wajid ya. Apa istilahnya untuk menggabungkan beberapa fitur Office 365 ini sehingga bisa dipakai menjadi administrasi untuk membantu administrasi sekolah, sehingga proses otomasi tadi yang disampaikan Pak Obe itu bisa diperoleh lah gitu ya oleh guru itu ya. Ini kalau yang sekarang kan GPIP yang sudah berjalan memang masih, kalau dari kacamata kami Pak, ini memang yang level mendasarnya lah untuk kegiatan teaching and learning, pembelajaran. Nah kalau yang materi selanjutnya kami siap sih Pak untuk membuat modul lanjutannya, kita sama-sama garap untuk mengembangkan administrasi dan pelajaran yang lebih advance, misalkan dengan gamification. Kan tadi juga bicara pembelajaran olahraga, ini yang menarik Pak, dari Microsoft Worldwide Education sendiri sekarang sedang mengembangkan konsep e-sports dengan Minecraft. Karena prinsipnya kurang lebih sama, ada elemen kompetisi, ada yaitu elemen peningkatan detak jantung dan adrenalin dan segala macam. Nah ini mungkin bisa jadi materi berikutnya, di samping kita masuk ke arah power automate, bagaimana membuat program sendiri untuk apapun kebutuhannya. Jadi kan bisnis proses itu yang di sekolah masih pada harus
Biasanya pengalaman kami juga, kami mendorong satu sistem yang siap pakai di sekolah, tetap butuh customisasi yang cukup signifikan. Nah, terkadang lebih mudah kalau memang dibangun. Dan mungkin tidak perlu sebesar itu, serumit itu. Butuh yang sederhana dulu, menyiapkan raport misalkan. Nah, itu dulu saja. Laporan mingguan atau laporan bulanan. Kan kalau ini SD dan yang TK tiap minggu sekarang kirim datanya ke wali kelas lewat satu form itu, formnya keluar, oh ya sudah, gurunya tinggal oke, lengkap semua, klik, kirim email ke orang tua, tidak harus satu-satu lagi dikerjakan gitu. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Astri. Nah, Minecraft ini sudah menjadi dan yang di GPIP ini sudah dapat dan bisa pakai gitu. Sudah. Tinggal download dari education.minecraft.net. Nah, download dari situ, login pakai akun GPIP, sudah bisa main anaknya. Dan biasanya anak-anak akan jago mainnya. Yang orang tua pasti akan struggling. Saya nggak nutup-nutupin, karena pengalaman teman-teman yang ikut pelatihan kami dengan Minecraft, itu rata-rata berjuang lebih susah, berjuang lebih berjuang ekstra keras lah, karena memang dunianya berbeda. Tapi kalau anak-anaknya, ketika anak-anak dikasih main, laptop sama bapaknya udah nggak dibalikin lagi tuh. Jadi silakan dieksperimen. Langsung menjadi betul hak milik. Betul. Dan kalau Minecraft itu, saran saya, Bapak Ibu main-main, coba cari tahu fungsinya, kapasitasnya, kapabilitasnya sejauh apa, dan dalam tanda petik cari contekan dari proyek-proyek yang ada di internet. Tantang anak-anak di kelas Bapak Ibu untuk coba. Mereka akan bisa. Kita sendiri mungkin kelabakan mikir ini gimana nyelesainnya. Tapi kalau anak-anak itu pasti akan bisa. Jadi jangan takut, nanti anak-anak pasti lebih jago dari saya. Pasti akan lebih jago. Tapi kita bisa menilai semua elemen itu, ya sudah cukup. Jangan harus bisa kelamaan untuk kita ngejarnya. Itu pengalaman pribadi saya. Gitu Pak Udan. Halo, Pak Owed. Ya. Ya. Ini kelihatannya agak goyang nih. Sinyal di seputar pengulang ini. Oke. Ya. Pak Obed, tadi saya kira hal yang sangat menarik ya. Baik teman-teman, jadi ini tadi adalah video bagaimana para guru di SMA Dharma Karya berpartisipasi di pelatihan pembelajaran digital ya. Semoga video ini bermanfaat. Kecanduan Minecraft, padahal baru 7 tahun gitu ya. Boleh disimak sampai selesai ya, bagi yang belum paham. Juga salah satu anak saya juga Minecraft itu nggak berhenti, apalagi kalau versinya sudah